Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami kelompok C8 akan mempresentasikan sedikit jawaban kami mengenai perusahaan Nestle yang telah mendunia. Yuk kita simak. Nestle adalah sebuah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan. Didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle. Perusahaan ini menghasilkan makanan dan minuman seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini masuk dalam bursa saham SWX Swiss Exchange. Nestle mulai tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan makanan terbesar di dunia, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia secara turun-menurun hingga sekarang. Perusahaan Nestle terbesar di seluruh mancanegara. Nestle berkomitmen untuk tetap mengembangkan produk-produk melalui inovasi dan renovasi demi memuaskan kebutuhan konsumennya di seluruh dunia. Latar belakang. Hal yang melatar belakangi Henry Nestle adalah banyaknya bayi yang meninggal dunia sebelum usia mereka mencapai 1 tahun. Hal ini dikarenakan para ibu tidak dapat menyusui sendiri bayinya. Terlebih lagi saat teman Henry Nestle menghampiri dirinya untuk menyelamatkan bayi prematur. Henry Nestle kemudian membawa bayi itu ke rumahnya dan memberikan makanan berupa paduan dari roti, susu, dan gula. Kondisi bayi tersebut pun berangsur pulih dari hari ke hari. Penemuan ini memberikan kabar gembira dan langsung tersebar luas. Efisiensi operasional yang dicanangkan oleh Nestle berhasil mencatat kesuksesan, di mana penghematan yang dilakukan telah melampaui dari target yang ada, yaitu sebesar CHF 1 miliar pada tahun 2007. Jika dihitung dari tahun 1996, maka Cost of Goods Sold atau COGS atau harga pokok penjualan atau HPP sudah menurun dari 52,1% menjadi kurang dari 42% di tahun 2007. Jadi kunci pencapaian ini yaitu penghematan. Kemudian strategi yang digunakan Nestle dalam membidik produk yang mempunyai value added lebih tinggi, di mana porsi COGS lebih kecil dibanding harga jual, juga mengambil peran penting. Peningkatan dalam COGS di 2007 berasal dari inflasi akibat membumbungnya harga komoditas termasuk di bidang pertanian. Salah satu tujuan Nestle terjun dalam pasar nasional adalah Nestle mencoba memberikan dan memfasilitasi hal yang terbaik untuk kehidupan masyarakat melalui cara hidup mereka di dunia dengan memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan solusi. Nestle memberikan kontribusi pada kualitas kehidupan yang lebih baik. Nestle berkeinginan kuat untuk memberikan produk-produk yang sehat bagi masyarakat luas di seluruh dunia, sehingga orang-orang di seluruh dunia dapat terjamin kesehatannya dengan hadirnya produk-produk Nestle yang terjamin kualitasnya. Sekarang, tujuan dari perusahaan Nestle untuk menguasai pasar dunia secara sehat sudah hampir terwujud dengan menggunakan strategi pasar yang bagus serta kerja keras. Nestle semakin kuat dan berkembang dengan pesat. Salah satu contoh dari strategi pemasaran global yang salah dan mempengaruhi citra sebuah perusahaan internasional adalah Nestle di Afrika. Nestle bangga dengan produknya yang dapat dikatakan nyaris sempurna, tetapi perusahaan gagal untuk mempertimbangkan perbedaan budaya sebelum perencanaan strategi pemasaran. Ini menghasilkan respon negatif karena susu bubuk produksi Nestle dipandang dan dikritik sebagai penyebab tambahan kekurangan gizi pada bayi Afrika. Nestle gagal untuk merencanakan strategi pemasaran dengan mengingat perbedaan budaya. Hal itu tidak mempertimbangkan tingkat buta huruf di Afrika, maupun kemungkinan penggunaan yang kurang tepat mengenai susu bubuk di Afrika, sehingga memunculkan kritik dan menuai kegagalan di Afrika, di mana ibu-ibu di negara Afrika ini menganggap bahwa susu bubuk formula dapat membuat bayi terlihat lebih tumbuh dan bersinar adalah kurang tepat menurut Nestle. Dikatakan oleh Nestle bahwa air susu ibu tetaplah yang utama dan tidak dapat tergantikan oleh susu bubuk formula apapun. Nomor 5.
Di bidang ekonomi, sejauh ini penjualan produk Nestle cukup baik di seluruh dunia. Kita bisa mengambil contoh penjualan produk Nestle di Cina. Penjualan Nestle di Cina telah naik 12% sampai 13% ketimbang 2008. Tahun lalu, Nestle Cina mampu membukukan penjualan hingga 2,23 miliar Swiss francs atau US dollar 2,1 miliar. Jumlah ini setara 2% penjualan Nestle Global sepanjang 2008. Di bidang hukum, yang pertama, banyak pendapat khususnya di negara-negara Afrika ini mengatakan Nestle membunuh bayi, generasi muda, dan Nestle tidak mempunyai etika dan berperilaku tidak bermoral. Yang kedua, Nestle pernah mendapat kecaman dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti ibu-ibu bayi, organisasi kesehatan lokal negara, dan pemerintah lokal karena produk susu bayinya diindikasikan dan terkontaminasi dan malnutrisi untuk bayi yang mengakibatkan kematian. Di bidang politik, dari banyak pesaing terbesar di Nestle diantaranya adalah Unilever karena perusahaan ini mempunyai varian yang begitu banyak di pasaran dan telah lama berada di pasaran dunia. Hal ini tidak membuat PT Nestle kehilangan motivasi untuk tetap bisa bertahan serta berkembang di pasaran dunia. Tapi hal ini membuat Nestle menjadi lebih solid dalam melakukan pembaruan guna membuat Nestle tetap bertahan juga semakin bisa merajai pasar makanan dan minuman dunia.